Jurej ini seorang yang ahli ibadah. Jurej ahli ibadah di masa Bani Israel, makanya disebut Israiliyat. Ketika seorang ahli ibadah ini Jurej, yang sebelumnya ketika dipanggil oleh ibunya, ini ibunya memanggil, Jurej sedang sholat. Wahai Jurej, dipanggil ibunya, tidak apa? Tidak membatalkan sholat sunnah, bukan sholat wajib tapi sholat apa? Sholat sunnah. Tidak membatalkan. Ya Rabbi sholati wa ummi, kata Jurej ini, ya Rabbi, ini saya sedang sholat tapi saya dipanggil ibuku. Mau milih memenuhi panggilan ibunya atau meneruskan apa? Sholatnya. Jurej memutuskan, saya teruskan sholat. Diteruskan sholatnya. Ibunya manggil lagi. Sampai akhirnya 3 kali, Jurej tetap memilih untuk melanjutkan sholatnya. Maka sang ibu ini marah, dipanggil, Jurej tidak memenuhi panggilan ibunya. Maka ibunya ini karena saking marahnya mengucapkan ucapan, ini mengata-ngatai Jurej ini, kamu ini semoga tidak mati kecuali melihat wajahnya pelacur, kecuali melihat wajah pelacur. Nah, ini hati-hati, doanya ibu itu manjurnya atau mustajabnya. Ini akhirnya Jurej ini mengalami peristiwa. Nah, ini ada ketika itu mereka, Jurej menjadi terkenal karena ibadahnya. Punya tempat di depan rumahnya itu tempat ibadah, musola. Ini musola di depan rumahnya. Di situ Jurej beribadah. Nah, ada sayembara, ada seorang pelacur terkenal kecantikannya dan tidak ada yang bisa menghindar dari godaan pelacur. Nah, ini pelacur ini bayarannya lumayan mahal dan laris. Tidak ada laki-laki yang digoda oleh si wanita ini, pelacur ini, kecuali kalau bahasa kita langsung kelepek-kelepeknya, langsung apa, kena sudah. Tidak ada yang selamat dari godaan si wanita ini. Meskipun seorang yang mungkin istrinya sudah 10, tapi kalau kena godaannya si wanita ini mesti dapat apa? Mesti dapat, artinya bisa mendapatkannya. Maka dikatakan kepada si pelacur ini, kalau kamu memang bisa menggoda Jurej, ini berarti kita mengakui ini kelihayan. Ini kelihayan siapa? Si wanita pelacur ini. Kalau bisa menggoda Jurej dan berhasil mendapatkan Jurej, artinya bisa berzina dengan Jurej, ini maka berarti engkau memang ahli. Maka wanita pelacur ini menantang, artinya mengatakan pasti, dia sudah mengatakan pasti dapat Jurej. Akhirnya didatangi oleh si pelacur ini, Jurej datang ke tempat ibadahnya. Tapi Jurej ternyata betul-betul apa? Tegar, tidak tergoda sama sekali. Tidak tergoda sama sekali. Tapi doa ibunya sudah apa? Dikabulkan oleh Allah. Karena si pelacur ini akhirnya mendatangi apa? Jurej, mendatangi Jurej. Meskipun Jurej tidak menggubrisnya, tapi dia sudah melihat, meskipun kecantikan wanita ini, pelacur ini, tapi Jurej tetap tidak bisa digoda. Nah, ini. Maka wanita ini karena tidak berhasil
tapi harus bisa menunjukkan kepada mereka keberhasilannya. Akhirnya dia berhasil menggoda penggembala yang terkadang juga mampir di tempatnya Jurayj. Nah ini penggembala inilah yang dia dirayu. Nah ini rayuan si pelacur ini berhasil. Nah ini berhasillah dia sampai akhirnya si pelacur ini hamil dan akhirnya melahirkan seorang bayi. Lahir, lalu si pelacur ini ditanya, dari mana ini? Jurayj. Maka dia mengaku dusta bahwa yang melakukan adalah siapa? Jurayj. Maka Jurayj tempat ibadahnya dihancurkan. Mereka nggak tanya Jurayj lagi. Maka Jurayj tempatnya dihancurkan. Jurayj, kenapa ini? Ada apa kok sampai dihancurkan? Maka kamu ini katanya ahli ibadah, ternyata menghamili apa? Pelacur. Ini. Maka Jurayj minta didatangkan anak yang katanya bapaknya siapa? Jurayj. Bapaknya si Jurayj. Maka didatangkan si anak bayi masih kecil ini kepada Jurayj. Karena Jurayj mengatakan, tidak, saya tidak pernah menyentuh si wanita ini sama sekali. Nah ini, tidak pernah menyentuh wanita itu sama sekali. Maka didatangkanlah wanita itu, merasa yakin Jurayj nggak bakal bisa mengelak, nggak bakal bisa mengelak. Nah ini, bagaimana waktu itu belum ada DNA, tes DNA belum ada, ya kan? Nah ini nggak mungkin bisa menghindar. Nah ini nggak bisa menghindar. Didatangkan. Maka Jurayj ini karomahnya Jurayj, karomahnya si Jurayj, dijawil si anak ini, si bayi masih baru lahir ini dicolek oleh Jurayj. Cah, ini kalau bahasa kita ya kan, cah, siapa bapakmu? Ditanya oleh Jurayj, siapa bapakmu? Berbicara si anak bayi ini. Ini bapaknya si Fulan, penggembala apa? Kambing. Berbicara di hadapan semua orang. Semua orang menyaksikan dan mendengar ucapan si bayi bahwa bapaknya adalah si Fulan penggembala. Didatangkan penggembala, ngaku penggembalanya. Iya, saya yang berzina atau berhubungan dengan si pelacur ini. Ini subhanallah. Mereka merasa bersalah, sudah menghancurkan tempat ibadahnya Jurayj. Akhirnya mereka membangun kembali, lebih megah ini daripada sebelumnya. Sebelumnya sederhana, sekarang dibikinkan oleh mereka dengan apa? Dengan bangunan yang lebih megah lagi. Nah itulah yang dinukil tentang Jurayj, dan itu diceritakan Rasulullah. Kalau Israiliyat itu sudah diceritakan Rasulullah, berarti valid. Cerita itu bukan cerita apa? Dongeng saja, tetapi itu beneran terjadi. Beneran terjadi. Ini salah satu karomah yang disebutkan, diceritakan Rasulullah SAW.